Melanjutkan khotbah minggu yang lalu mengenai implementasi dari visi dan misi yang telah diberikan Tuhan bagi kita untuk kita wujudkan bersama, yang memanggil kita untuk mengalami Tuhan, experiencing God. Kita tahu bahwa terhadap pertanyaan sebagaimana yang telah kita dalami dalam khotbah minggu yang lalu, apakah Allah dapat dikenal sehingga kita dapat mengikutinya? Apakah kita dapat mengalami Allah ya dalam kehidupan kita? Dan iman Kristen dengan tegas menyatakan tentu ya kita dapat untuk mengalami Tuhan. Mengapa demikian? Saya mengajak kita untuk melihat Hosea pasal 6 ayat 3. Mari, ya, kata Nabi Hosea, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apakah dengan demikian kita bisa mengenal Tuhan? Apakah kita bisa mengalami Tuhan? Dan Nabi Hosea berkata, iya, kalau kita sungguh-sungguh mau untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, iya, Tuhan itu pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita. Ia akan datang kepada kita. Itu berarti kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sepasti itu. Dan demikian kita baca lagi dari Perjanjian Baru sekarang ya. Untuk hanya 2 ayat menjadi contoh. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa Allah itu akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah itu adalah kita sungguh-sungguh akan mengalami persekutuan dengan Allah. Kita akan mengalami Allah. Kita akan mengenal Dia, siapa Dia. Kita akan kemudian masuk dalam kasih-Nya, pengampunannya, rahmat-Nya, anugerah-Nya, karyanya, rancangannya, semua yang telah Allah sediakan bagi kita. Ya, maka dalam Roma pasal 1 ayat 19 Rasul Paulus mengatakan, karena apa yang dapat, garis bawah itu saudara, dapat, kita ini dapat mengenal Allah, kita ini dapat mengalami Tuhan dalam hidup. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata. Jadi ini bukan hanya dongeng, ini hanya bukan khotbah, ini hanya bukan. Ini nyata dalam kehidupan kita ini ya. Bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Apakah kita akan mengalami seperti Musa bertemu dengan semak belukar dan kemudian mendengar suara Tuhan langsung dalam kehidupan kita? Apakah kita akan melihat Allah dalam bentuk tiang awan atau gunung Nebo yang bercahaya dan berbicara kepada kita? Nah, tentu saja tidak, bukan, saudara. Kita tidak akan mengalami Tuhan seperti murid-murid makan bersama dengan Tuhan sendiri, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri, melihat langsung Yesus yang menjadi manusia itu. Kita juga tidak akan mengalami seperti Musa, melihat teofani Allah dengan luar biasa, mendengar seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Daniel mendengar suara Daniel dengan telinganya, bukan dengan hatinya, dengan telinganya mendengar suara Tuhan itu secara langsung. Kita tidak mengalami hal-hal lagi seperti itu, saudara. Namun, saudara, bukan berarti kemudian kita tidak dapat mengalami Allah sekarang ini. Karena apa yang dinyatakan Allah itu, saudara, pada zamannya itu, perbuatan siapa dirinya, karyanya, kehendaknya, jalannya, kasihnya, perbuatannya, memang terjadi pada zaman lampau itu, tetapi itu tidak diperuntukkan hanya bagi mereka yang sedang mengalami penyataan Allah pada waktu itu, yang mengalami langsung seperti murid-murid hidup bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi semua penyataan Allah yang sudah dinyatakan itu diperuntukkan untuk umat manusia di sepanjang zaman.
Kita baca Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik pada waktu dia memanggil semua murid-muridnya, mari ikutlah aku, dan mereka tinggal bersama sampai Tuhan Yesus naik. Sampai dengan hari ini, Yesus Kristus yang menyatakan dirinya itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Seperti yang dialami murid-murid itu, Tuhan hidup. Sampai dengan hari ini kita dapat mengalaminya. Dan sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat di dalam Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Rasul Yakobus berkata, Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan. Jadi saudara, penyataan Allah itu tidak diperuntukkan hanya bagi mereka yang hidup pada waktu itu. Tapi semua penyataan Allah itu dilakukan oleh Allah demi untuk umat manusia dapat mengalami Allah sebagaimana Abraham menjadi bapa orang beriman. Demikian kita juga dapat menjadi orang-orang beriman. Sebagaimana Allah menyatakan dirinya El Shaddai yang Maha Kuasa kepada Abraham, kita pun hari ini akan dapat mengalami dan mengenal Allah El Shaddai yang sama itu dalam hidup kita. Kita dapat mengenalnya, kita dapat mengikutinya. Demi untuk keselamatan umat manusia di segala zaman dan tempat, maka penyataan Allah itu harus diteruskan dan dituliskan, itu perintah Allah. Nah, saya mengajak kita untuk menyadari, saudara, memang tidak semua penyataan Allah yang terjadi pada masa lampau itu dituliskan. Kalau semuanya dituliskan, kitab kita ini mungkin tebalnya bisa sekian. Injil yang dicatat itu juga bukan menunjukkan semua yang terjadi pada waktu Yesus lahir sampai dengan kenaikannya. Dapat lihat begitu dia anak-anak disunat, gak ada kisah masa remaja Tuhan Yesus bagaimana, kemudian langsung kita dapat lihat bagaimana dia berumur 30 tahun. Injil, saudara, dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus melakukan dan mengatakan banyak hal yang tidak dicatat dalam Injil. Nah, yang tidak dicatat itu, saudara, semuanya itu adalah penyataan Allah yang diperuntukkan hanya orang-orang pada zaman itu. Sehingga nggak perlu ada relevansinya untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Ya, kita lihat Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kenapa nggak dicatat? Itu penyataan Allah untuk orang memang pada zaman itu. Dan dapat lihat juga Yohanes 21-25, masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, kitab kita ini akan tebalnya seberapa? Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Allah menghendaki agar hanya beberapa pernyataannya yang pada zaman itu dituliskan, yang berkaitan dengan penyataannya yang diperuntukkan untuk umat manusia di sepanjang zaman setelah itu. Untuk generasi-generasi berikutnya, supaya mereka mengenal Allah dan mengalami Allah juga dalam kehidupannya. Saudara, pembukuan penyataan Allah itu menjadikan orang-orang yang hidup setelah zaman Tuhan Yesus seperti kita ini, kita tetap dapat mengenal siapa Yesus itu. Dan kita dapat bersekutu dengan Yesus. Dan kita dapat menerima karyanya dalam kehidupan kita. Pembukuan dari penyataan Allah itu bermaksud, saudara, agar supaya orang-orang yang hidup di zaman setelah Tuhan Yesus itu hidup sungguh-sungguh menjadi manusia di dunia ini, juga dapat mengenalnya, dapat percaya kepadanya, dapat mengikutinya, dan dapat mengalami
Siapa dia, kasihnya, pengampunannya, karyanya, penebusannya. Jadi Alkitab, saudara, yang kita miliki sekarang ini adalah buku. Ini bukan sejarah. Ini adalah buku saluran penyataan Allah. Ini dipakai Allah untuk menyatakan dirinya. Yang akan dapat membuat kita mengenalnya, mengalaminya, mengikutinya, dan menerima semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Fungsi Alkitab ini, saudara, ini bukan sekedar supaya kita memperoleh informasi atau laporan mengenai penyataan Allah, tetapi buku Alkitab yang kita miliki, meskipun itu kertas yang ditulis, ini akan menolong seseorang untuk mengenal dan juga mengalami persekutuan dengan Allah dalam kehidupan. Maka orang yang mempelajari Alkitab, saudara, itu bukan sekedar mau cari informasi tentang Allah. Mereka dia mau mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengenal Tuhan. Dan dia akan kemudian masuk menjadi sekutu dari Allah dalam kehidupannya. Apa, saudara, yang dinyatakan Allah mengenai siapa dirinya itu? Jalannya, kehendaknya, kasihnya, perbuatannya, rancangannya, dan sebagainya yang tercatat itu. Bagi orang-orang di zaman dahulu yang dicatat di dalam Alkitab, itu adalah mengenai Allah, sekali lagi, yang tidak berubah. Itu Allah yang sama, Allah yang hidup. Sejarah itu hanya ditulis untuk orang yang mati. Tetapi Allah hidup, Allah tidak berubah. Apa yang dinyatakan siapa dirinya itu hidup sampai sekarang buat kita ini. Allah yang sama buat Abraham itu. Allah yang sama yang ditemui oleh Musa itu. Dapat dia hidup dan kita dapat bersekutu dengannya. Kita dapat mengalami Allah yang tak berubah itu. Maka saudara, sebagaimana Allah menyatakan dirinya, selalu menyatakan dirinya, siapa dirinya, sebelum kemudian mengajak kita untuk mengalami Tuhan, kita diajak mengenal siapa dirinya. Itu adalah Allah yang sama yang dapat kita alami juga sekarang ini. Kalau dia berkata, aku ini Elohim, Allah yang hidup, dia hidup sampai sekarang. Kalau Allah berkata, aku ini El-Olam, Allah yang kekal, dia sungguh-sungguh kekal sampai sekarang. Kalau dia berkata, aku ini Elkana, Allah yang menghanguskan sampai sekarang. Kalau sudah bermain-main dengan dosa terus tanpa pertobatan, darah akan dihanguskan oleh Allah, terbakar oleh Allah. Aku ini El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Sampai sekarang, dia Allah yang maha kuasa. Kita dapat mengalaminya. Kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Aku ini El Elyon, Allah yang maha tinggi. Aku ini El Roy, Allah yang melihat. Jangan kita bersandiwara di gereja di hadapan hadirat Allah. Allah melihat semuanya dalam kehidupan kita. Aku ini sudah kubu pertahanan dan sedang menghadapi masalah serangan musuh. Allah menyatakan dirinya kepada umatnya, aku ini Metsuda, kubu pertahanan dalam menghadapi semua tantangan dan pergumulan. Aku ini Megdos, menara yang kuat. Kita dapat lihat apa fungsi menara pada zaman. Aku ini Maon, tempat perlindungan dan perteduhan bagimu. Aku ini Mahseh, artinya kubu pertahanan. Aku ini Yahweh sama, Tuhan yang hadir, yang menyertai. Dan memuncak di dalam Tuhan Yesus, akulah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Aku ini Yahweh sama, Tuhan itu keselamatan. Dan sampai sekarang, di mana kita mencari keselamatan?
Dia penebus, dia juru selamat, dia penolong, dia penghibur, dia gembala yang baik, dia alfa dan omega dan seterusnya. Kenali itu. Allah sudah menyatakan diri dan semuanya itu dicatat di dalam Alkitab. Dan pada saat kita mengenalinya melalui Alkitab itu, saudara, kita akan mengalami penebus, kita akan mengalami juru selamat, kita akan mengalami penolong, kita akan melihat maha kuasa Allah pada waktu kita berkata mustahil dan semuanya sepertinya hancur dalam kehidupan saudara, dan dapat melihat hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak berubah dalam kehidupan ini. Sebagaimana orang-orang yang mengalami penyataan Allah pada zaman lampau, dia hidup sampai sekarang, kita pun akan dapat mengalaminya juga. Itu sebabnya, saudara, inilah panggilan Tuhan bagi kita. Ya, sekarang kita masuk praktis, gimana sih, Pak? Saya ini memang terus visi misi supaya kita ini mengalami Tuhan, mengikut Tuhan, praktis. Saya dapat lihat semuanya ada, hanya saudara mau mengambilnya, saudara mengambil, meminta waktu saudara untuk saudara bersama-sama dengan kertas ini, ya. Tetapi ini saluran penyataan Allah buat kita. Mengapa kita harus PA bersama untuk mendalaminya dalam kehidupan kita? Kalau kita ini sungguh-sungguh face the book, ya, tidak hanya sudah setiap hari Facebookan, ya, dan kita sudah mau berhadapan dengan firman, menyelami firman kitab-kitab suci ini, saudara, kita akan dibawa dengan sungguh dalam pengenalan akan Allah, siapa dia itu, dan kemudian mengalaminya seperti siapa dia, sudah percaya siapa dia, seperti yang dinyatakan, kalau dia juru selamat, dan sudah percaya dialah juru selamat, maka kita akan mengalami sang juru selamat itu dalam kehidupan kita itu. Saat kita menyelami Alkitab, saudara, saya akan dengan cepat, saudara, karena tidak ada waktu, saya hanya pilih saudara beberapa. Saudara akan dibawa mengalami Allah untuk saudara akan mengalami Allah untuk saudara menyadari setiap dosa-dosa dan kesalahan dalam hidup saudara. Seorang yang mengalami Allah tidak akan tetap terus hidup dalam dosa. Dan akan melihat perubahan ajaib terjadi. Perubahan yang ajaib terjadi dalam diri orang. Kalau dia bertemu, mengalami Allah sungguh dalam kehidupan. Sebab firman Allah hidup itu, Alkitab yang kita catat, kuat tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Itu kuasa penyakit, saluran penyataan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami Allah, bagaimana Allah membersihkan kita dari segala pencemaran dosa dalam kehidupan. Dengan apa seorang mudai dapat mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan apa? Dengan menjaga sesuai dengan firman. Banyak hal yang membuat kita lemah dalam kehidupan kita ini. Dari mana saudara akan memperoleh kekuatan dalam kehidupan ini? Aku menulis kepadamu. Ini sampai hari ini tulisan itu saya temukan. Ini Rasul Yohanes menulis, diilhami Allah, dipakai Allah untuk menuliskannya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak. Ini untuk sekolah minggu yang saat ini sedang duduk. Mereka pun sedang diajar untuk membuka Alkitab. Karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak kita semua saat ini. Karena kamu mengenal Dia yang ada pada mulanya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Itulah kekuatan kita. Dan kamu akan mengalahkan si jahat oleh karena kekuatan dari firman-Nya itu. Itu sebabnya dapat kita lihat dikatakan di Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja,
Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Dan itu terbukti bagaimana Yesus pada waktu menjadi manusia digoda oleh iblis. Bagaimana Yesus bisa bertahan dalam godaan iblis? Apa yang selalu dikatakan? Ada tertulis. Itu istilah firman Tuhan. Dan itulah yang mematahkan semua godaan, tantangan, pencobaan. Selalu dikatakan, ada tertulis. Dan kuasa firman itu merubuhkan semua godaan daripada bahwa Allah itu mempersenjatai kita untuk menang atas dosa. Maka dikatakan, terima ini. Kalau sudah mau menerima, mungkin saya bergelimpangan dengan dosa, hidup saudara itu mudah sekali jatuh. Maka terima ini firman Tuhan. Topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam kehidupan ini. Nah, kalau saudara sudah dari Kristen sudah sejak lama, tetapi saudara itu hanya seperti bayi yang hanya susu dan seterusnya, tidak dapat dipastikan bahwa saudara tidak sedang bertumbuh. Dan mengapa saudara tidak bertumbuh? Karena saudara tidak pernah face the book dengan sungguh dalam kehidupan ini. Akan menjadikan kita bertumbuh dan berbuah. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil dalam kehidupan ini, saudara. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan yang kita baru saja baca tadi melalui Bapak Ben dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku itu. Saudara banyak berdoa dan saudara merasa berdoa saudara itu terhalang, doa saudara itu tak ada, sepertinya tak hidup dan bekerja, tak ada kuasa dalam doa-doa saudara. Dia bertanya, apakah saudara berdoa sungguh-sungguh dengan firman Tuhan? Atau saudara berdoa hanya dengan kehendakmu sendiri, dengan rancanganmu sendiri, dengan keinginanmu sendiri, yang bedanya seperti langit dan bumi dengan rancangan Tuhan, dan saudara berdoa tidak dengan firman-Nya. Karena sudah tidak pernah untuk membaca dan mengenal firman-Nya. Kalau saudara doa saudara selama ini terhalang, mulai saudara berdoalah dengan firman Tuhan. Dapat lihat dalam firman Tuhan, terus Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi saudara, saat kita sungguh-sungguh mau face the book, mau menyelami kitab-kitab suci, Allah akan menyatakan dirinya kepada saudara. Dan saudara akan mengalami Allah sungguh dalam kehidupan ini. Saudara akan memahami pikiran Allah, siapa dirinya itu. Kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dia akan mengangkat, membangkitkan, meneguhkan, menyegarkan iman kita ini. Allah berbicara kepada kita sampai hari ini melalui firman-Nya itu yang tertulis di dalam Alkitab. Ia sedang mau bekerja dalam hati dan pikiran kita melalui Alkitab yang kita miliki ini. Kita pun akan dihindarkan dari ketersesatan yang dicatat dalam Alkitab. Kalau saudara itu senang buka, yang sudah cari adalah hamba Tuhan khotbah, dan terus seperti saya, saudara hanya mau mendengar khotbah, tetapi sudah tidak pernah membaca Alkitab sendiri, saudara dengan mudah akan disesatkan.
Dan semua orang yang tersesat adalah orang yang demikian. Senang sekali mendengar khotbah, tapi dia sendiri tidak pernah mempelajari Alkitab. Maka kalau sudah baca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, bagaimana jemaat yang mula-mula dikatakan, mereka dengan senang mendengar orang-orang berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi mereka kemudian berkumpul bersama dan membuka kitab suci dan bertanya, apakah yang dikhotbahkan itu? Apakah yang dikatakannya itu sesuai dengan kitab suci? Sudah baca di Kisah 17. Itu sebabnya jemaat mula-mula teguh. Karena pada saat itu meskipun gereja baru lahir, ajaran-ajaran tidak sehat dan sesat itu sudah banyak. Dan dengan menyelami kitab-kitab suci, kita akan mengalami kepenuhan sukacita dalam kehidupan kita. Akan memulihkan kita, sudah letih, sudah lesu, sudah berat. Mengapa hidup saya sudah selalu merasa letih, baru bangun itu sudah letih, sudah lesu, sudah berbeban berat. Dengan kita menyelami kitab suci, kita akan dibawa untuk mengalami kepenuhan Allah. Semua ini kukatakan kepada, dituliskan ini, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Maka mari kita masuki ini implementasi visi dan misi kita. Memanggil kita dalam satu periode ini sudah serius. Itu mengalami Tuhan. Bagaimana sudah mengalami Tuhan? Buka Alkitab. Bertekunlah kita dalam Alkitab. Persekutuan, pemahaman Alkitab, Bible study, dan seterusnya. Demikian, Pak. Firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan membuat kita mengalami Allah. Karena kita akan melaksanakan yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin.